Selamat sore Jemaat Every Nation, dan kembali di acara mingguan kita Selah. Kita punya waktu untuk tenang sejenak, mendengar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore ini. Berbicara Tuhan, karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, kebiasaan untuk menjadi saksi. Dan kita belajar di Lukas 15, di mana pada waktu para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa datang kepada Yesus yang merupakan satu kebiasaan. Banyak yang protes, banyak yang gak suka. Kenapa? Yang pertama, cara pikir mereka tidak seharusnya Yesus makan. Tidak seharusnya Yesus punya waktu dekat dengan orang-orang seperti itu. Kalau cara pandangnya seperti itu, tidak mungkin kebiasaan seperti itu juga terjadi. Tetapi sekalipun kita sudah punya cara pandang yang benar, tidak berarti otomatis kita punya kebiasaan yang benar, Bapak Ibu. Ya, dan saya berharap di minggu ini kita belajar tentang hatinya Bapa, hati Tuhan, sehingga men-challenge kita, mendorong kita untuk membangun satu kebiasaan yang baru. Hari ini saya memberikan judul Selah pada sore hari ini adalah mengetahui hati Tuhan. Mengetahui hati Tuhan. Dan saya ingin memulai dengan membaca di Lukas pasal 15, mulai dari ayat yang ke-11. Dan ini merupakan perumpamaan Yesus yang ketiga dari rangkaian 3 perumpamaan menjawab apa yang menjadi sungut-sungut dari orang-orang yang merasa dirinya benar, ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di ayat yang 11 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang yang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual sebagian hartanya, seluruh hartanya, dan lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kita tahu cerita ini karena cerita perumpamaan anak yang hilang ini banyak dikutip, banyak diceritakan, bahkan mungkin kalau ada teman kita yang tidak di dalam Tuhan, tahu tentang perumpamaan ini karena perumpamaan ini begitu populer. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk ngerti hatinya Bapak. Ngerti hatinya Tuhan. Dan bisa tangkap hati itu sehingga apa yang kita tangkap bisa mengubahkan hati kita yang kadang keras dan tidak peduli. Anak bungsu ini tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan bapaknya karena pertama-tama dia tidak menghormati bapaknya sama sekali. Bapaknya masih hidup dan dia sudah minta warisan. Dan kemudian bukan hanya dia minta warisan, dia pergi dari bapaknya karena yang dia mau dari bapaknya adalah hartanya dan bukan kehadiran bapak dalam kehidupannya. Jadi anak ini sungguh-sungguh menyakiti hati bapaknya. Tetapi ada momen di dalam kehidupannya pada waktu dia habis, pada waktu dia kehilangan semua yang dia punya, kehilangan pegangan yang selama ini dia merasa dia bisa hidup tanpa bapaknya, tanpa orang tuanya. Selama dia masih punya uang, masih punya harta, dan harta itu habis,
Kemudian tercatat di sini dikatakan di ayat yang 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, akhirnya dia sadar bahwa apa yang selama ini dia harapkan tidak bisa lagi jadi pengharapannya dia. Dan ini yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk pulang, Bapak Ibu. Dia pulang karena dia pikir kalaupun dia salah, dia akan minta maaf sama bapaknya, dia akan bertobat, dan hopefully bapaknya akan mengatakan, oke deh, paling tidak aku kasih kamu pekerjaan. Paling tidak kamu masih bisa makan, gak susah seperti apa yang kau alami pada saat ini. Ya, karena itu dia berpikir, gak apa-apa aku pulang karena orang upahan bapakku punya banyak makanan. Dan pada waktu dia mulai memberanikan diri untuk pulang, dan ternyata bapak melihat dia dari jauh. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya ingin Bapak Ibu kita fokus kepada satu kalimat ini. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika dia masih jauh, bukan dia telah melihat bapaknya, tetapi bapaknya telah melihat dia. Anak bungsu ini punya ekspektasi terhadap bapaknya. Itu sebabnya dia pulang. Ternyata Bapak Ibu, ada hati yang lebih besar yang dimiliki oleh bapaknya. Itu sebabnya perumpamaan ini mengatakan ketika anak bungsu itu masih jauh, maka bapaknya sudah lihat dia. Karena bapaknya selama ini menunggu dia untuk pulang. Tahukah Bapak Ibu, hati Tuhan untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang merasa dirinya jauh dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari mereka. Hati Tuhan menantikan mereka untuk kembali. Ketika teman-teman kita masih jauh, bahkan ketika dulu kita masih jauh, Allah sudah melihat kita. Dan Allah sudah rindu untuk melihat kita pulang. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Itu adalah hatinya. Bapa kita yang di sorga punya hati yang begitu besar untuk menyambut anak yang mengecewakan itu datang kembali. Dan saya ingin membacakan percakapan antara anak dengan bapa. Di ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia. Mari kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Setiap kali yang terhilang kembali Bapak Ibu, ada sukacita. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, apa yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Pada waktu domba yang hilang itu ditemukan, maka gembalanya bersuka cita. Pada waktu dirham yang satu itu ditemukan oleh seorang wanita, maka wanita itu bersuka cita. Pada waktu anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya, maka bapaknya bersuka cita. Dan dari ketiga cerita ini, selalu sukacita itu dibarengi dengan pesta. Dan sorga mengatakan bahwa kalau ada satu orang bertobat kembali, maka sorga bersuka cita. Bapak Ibu, itu yang menggambarkan hati Bapa. Dan ada satu cerita, di tengah-tengah cerita anak bungsu yang pulang, adalah anak sulung yang juga pulang. Tapi anak sulung ini pulang dari pekerjaan Bapak Ibu. Pada waktu anak sulung pulang, dia mendengar
ada tari-tarian, suara musik, suara pesta. Dan dia bertanya, dan dia merasa aneh karena dia tidak pernah mengetahui ada jadwal pesta di rumahnya. Dan kemudian pelayan mengatakan, ya memang yang ini pestanya nggak dijadwal karena anak bungsu itu pulang. Saudaramu pulang. Tetapi rupanya anak yang sulung itu tidak bergairah, bahkan marah. Karena dia berpikir bahwa dia nggak lagi punya saudara. Dia nggak lagi perlu saudara yang begitu kurang ajar. Begitu tidak bertanggung jawab. Dan seringkali kita juga berpikir hal yang sama. Tanpa orang yang terhilang, hidup kita tetap berjalan dengan baik. Bahkan kita merasa bahwa yang penting kita bisa dapatkan sesuatu dari Tuhan di surga. Kita tidak peduli dengan yang terhilang. Dan tahukah Bapak Ibu, Bapak ini keluar dari ruangan pesta dan dia datang. Dan dia mulai bicara dengan anak yang sulung. Dia katakan, nih adikmu pulang. Dan jawaban masa kininya, kira-kira si sulung ini mengatakan, aku gak punya adik model begitu. Dia udah mati, bagiku dia udah selesai. Tapi bapaknya mengencourage, mendorong dia. Memang dulu dia mati, sekarang dia ditemukan kembali, dia bangkit kembali. Dia menemukan kehidupannya kembali bersama-sama dengan kita. Dan bapak itu mengatakan, engkau perlu menjadi bagian dari pesta itu, kira-kira seperti itu. Anak sulung itu gak mau masuk karena dia begitu marah. Dan ada perkataan dari bapaknya yang saya harap kita tangkap pada sore hari ini. Dia katakan, anakku, bukannya aku selalu bersama-sama dengan kau. Apa yang aku punya, kau punya. Bapak Ibu Saudara, bukankah persekutuan Tuhan dengan kita adalah sesuatu yang paling berharga? Itu yang ditemukan oleh anak yang bungsu. Tapi anak yang sulung yang kelihatannya bekerja keras, dia tidak melihat bahwa itu sesuatu yang penting. Dan saya ingin menutup dengan mengatakan, bagi kita orang percaya, apa yang paling berharga buat kita adalah hubungan kita dengan Tuhan yang dipulihkan. Dan hati Tuhan bukan hanya untuk kita Bapak Ibu, bukan hanya untuk kita yang sudah melayani rumah Tuhan, tetapi hati yang sama Tuhan miliki untuk orang-orang yang masih di luar sana. Dan hati Tuhan ditunjukkan ketika mereka masih jauh, Tuhan sudah melihatnya. Dan Tuhan menunggu sampai ada langkah untuk kembali. Dan Tuhan akan berlari untuk menghampiri anak yang terhilang, untuk membawa dia ke rumah, untuk kita boleh bersukacita bersama-sama. Itu adalah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Kiranya cerita tentang hati Bapa ini Roh Kudus pakai dalam hati kita masing-masing untuk membuat kita punya belas kasihan untuk yang terhilang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sore hari ini kembali kami diingatkan akan hati-Mu. Tuhan, kami tidak punya hati Bapa seperti itu. Tapi kami punya Bapa yang sudah menunjukkan hatinya buat kami. Dan hati-Mu sama Tuhan juga buat orang-orang yang terhilang yang lain. Yang kami rasa begitu jauh, tidak mungkin akan kembali. Tapi Engkau menunggu sampai mereka kembali. Engkau siap untuk buatkan pesta. Engkau siap untuk berikan mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.